Kadang saya berpikir, apakah benar Allah itu ada? Apakah benar hari kiamat itu ada? Saya coba melawan dengan sering dengar kajian tentang rukun iman dan tetap menjalankan kewajiban dan sunnah dalam agama, dan berdoa agar Allah berikan saya taufik dan hidayah. Tapi saya tetap gelisah. Saya takut jatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Jemaah sekalian, ini bagian dari ujian keimanan. Muncul dalam benak seseorang berbagai macam bentuk kekufuran dan kesyirikan. Dan itu asalnya dari gangguan setan. Tapi tidak menafikan itu bagian dari ujian keimanan. Karena di antara ujian keimanan adalah tipu daya setan yang harus kita hadapi. Dan tipu daya setan ini juga bisa datang dalam dua bentuk. Pertama, yuwaswisu fi sudurin nas. Membuat keraguan-raguan, bisikan-bisikan, was-was di dalam hati manusia. Sehingga muncul pemikiran-pemikiran seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, setan-setan dari kalangan manusia. Menyebarkan syubhat-syubhat. Apalagi di era medsos ini. Maka muncullah dalam pemikiran kita gara-gara terbaca atau terdengar syubhat mereka. Maka ketahuilah jemaah sekalian, ini bagian dari ujian. Hal seperti ini pernah terjadi pada sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan datang beberapa orang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bihi." Ya Rasulullah, sesungguhnya kami dapatkan dalam hati kami yang mana setiap kami merasa berat, merasa ini berdosa kalau diucapkan, merasa benci, enggak suka kalau diucapkan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa qad wajadtumuhu?" Apakah kalian benar mendapatkan itu? Qalu na'am, sahabat mengatakan ya. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka sharihul iman." Itu adalah keimanan yang jelas. Itu adalah keimanan yang jelas. Di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tilka mahdul iman." Itu adalah keimanan yang murni. Jadi jamaah sekalian, orang yang dapatkan bisikan ini dalam hatinya muncul pemikiran-pemikiran kufur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah keimanan yang jelas. Maksudnya apa? Pertama, orang itu punya keimanan tidak batil. Keimanannya benar, dia berada di atas al-haq. Buktinya apa? Setan datang untuk menyesatkan dia kan? Kalau dia sudah sesat, ngapain setan datang? Kalau dia sudah sesat, ngapain setan datang ingin merusak dia? Ini satu. Yang kedua, ketika hatinya membenci, tidak suka dengan itu menunjukkan keimanan dia. Ketika hatinya membenci, tidak suka dengan hal itu, menunjukkan dia punya keimanan. Ini makna hadis ini. Baik, kemudian bagaimana solusinya? Maka ini mirip dengan permasalahan dalam hadis yang masyhur, hadis Bukhari dan Muslim, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya'ti syaitanu ahadukum fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza." Setan mendatangi seorang dari kalian seraya berkata, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Hatta yaqul man khalaqallah, sampai akhirnya setan berkata, siapa yang menciptakan Allah. Sampai pada tingkat kekufuran ini. Kalau kita berpikir Allah itu ada yang menciptakan, maka itu kufur. Ini yang diinginkan oleh setan. Kita digiring ke sana. Dan ini cuma contoh.
Mungkin kekufuran lain banyak yang dihembuskan oleh setan, termasuk dalam pertanyaan ini. Apakah Allah itu ada? Apakah hari kiamat ada? Nah, sekarang bagaimana solusinya? Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِي. Kalau seseorang, setan berusaha menyesatkan dia sampai pada tingkat ini, hendaklah dia segera meminta perlindungan kepada Allah dan berhenti. Ini satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, falyakul amantu billahi wa rusulihi. Hendaklah dia mengucapkan aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Artinya itu juga mencakup keimanan terhadap semua yang disampaikan oleh Allah dan seluruh Rasulnya, termasuk beriman kepada hari kiamat. Jemaah sekalian, bacalah penjelasan hadis ini dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan penjelasan yang sangat bagus. Ini beliau sebutkan pada hadis yang ke-8, kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Nah, beliau memberikan kesimpulan, ketika seseorang diganggu atau digoda oleh setan agar muncul dalam hatinya kekafiran ini, maka 3 yang harus dia lakukan. 3 yang harus dia lakukan. Yang pertama, berhenti, stop. Jangan dia turuti pemikirannya ini, berhenti, nggak usah dipikirkan lagi. Jangan munculkan di dalam hatinya. Stop, jangan dia ikuti. Jangan ikuti permainan setan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, minta perlindungan kepada Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau baca, boleh juga dia baca ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas. Ayat-ayat untuk minta perlindungan kepada Allah dari godaan dan gangguan setan. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia kembali kepada keimanan yang dibangun di atas dasar ilmu. Artinya apa? Harus semakin memperdalam ilmu agama. Harus semakin memperdalam ilmu agama. Karena ini juga bisa jadi ini menunjukkan memang ilmu kita belum mendalam. Maka perlu kita semakin mendalami ilmu agama, semakin kuat ilmu kita, maka insya Allah iman kita pun akan semakin kokoh. Buktinya orang yang paling kuat imannya adalah yang paling mendalam ilmunya, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.